Sekolah Minggu tanggal 16 Mei 2021 dengan tema berdoa bersama. Kakak mau sapa dulu deh kalian yang ada di rumah. Shalom adik-adik. Oh, kakak masih mendengar, masih ada yang tidur, masih ada yang di belakang, mungkin masih ada yang mau menonton. Kakak mau sapa lagi dulu. Shalom adik-adik. Oke, kita mau ibadah hari ini. Mari persiapkan hatinya, persiapkan pikirannya, persiapkan Alkitabnya. Kita mau beribadah hari ini. Tapi sebelum itu kita bersama teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang maha mulia, Allah pengharapan kami, jiwa kami penuh pujian serta ucapan syukur. Sebab ketika kami berseru, Engkau selalu setia mendengarkan. Ketika kami mengalami kemelut hidup, Engkau selalu hadir menjadi pembela kami. Inilah yang menjadi kesaksian serta pujian kami dalam ibadah ini, mensyukuri segala kebaikan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam ibadah ini, memberi hikmat untuk memahami firman-Mu, supaya kami semakin setia mendengarkan dan mengenali sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Silakan duduk. Saat teduh selesai. Baiklah, adik-adik, kita akan mengangkat satu lagu pujian. Kita mari bernyanyi dengan penuh sukacita, penuh dengan damai. Kita angkat lagu pujiannya, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Sendirian
ke-7. Mari persiapkan hatinya, persiapkan Alkitabnya. Kita mau baca hukum Taurat ke-7. Tapi sebelum itu kita bernyanyi lagu Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku. Kita akan baca hukum Taurat yang ke-7. Adik-adik, siapa yang tahu hukum Taurat yang ke-7? Oke, kakak harap semuanya tahu ya hukum Taurat ke-7 itu apa aja. Oke, kita akan baca bersama-sama hukum Taurat ke-7 dalam bahasa Indonesia dan bahasa Semadu. Kakak yang pertama baca duluan, nanti adik-adik ikuti semuanya. Hukum Taurat yang ke-7. Jangan berzina. Oke, mari kita ulangi sekali lagi. Taurat ke-7. Jangan berzina. Oke, kita masuk dalam bahasa Simalungun. Titah papituhon. Ulang ho marbakis. Mari adik-adik ucapkan sekali lagi. Titah papituhon. Ulang ho marbakis. Oke, kakak harap semua adik-adik tidak ada yang melupakan hukum Taurat. Mari adik-adik semua hafal hukum Taurat yang ke-7. Baiklah, kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari Matius 18 ayat 19. Tapi sebelum itu, mari kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
Oke, siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Oke, kakak harap semua Alkitabnya ada di depannya ya. Kita akan baca ayat hafalan yang diambil dari Matius 18 ayat 19. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita akan baca bersama dari Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Mari kita baca sekali lagi ayat hafalan ini dari Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Amin. Mari semua adik-adik silakan dihafal ayat hafalannya. Kita mau lanjut mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, kakak harap semua mau mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti dibawakan oleh kakak guru sekolah minggunya. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Yesus Hanya Sejauh Doa. Bila kau rasa
Baik, adik-adik semua, tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Jikalau di pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami tidak bisa bertatap muka. Kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan tetap menyertai kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati pendengaran kami Tuhan, supaya kami mampu memahami dan juga mampu melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ya, selamat hari Minggu ya. Oke, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yaitu diambil dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Oke, semua membuka Alkitabnya di rumah. Terlebih yang sudah tahu membaca, sudah tahu buka Alkitab ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita baca bersama-sama. Kalian di rumah, kakak membacakan di sini dan sama-sama mengikutinya ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dengan saudara-saudara Yesus. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Adik-adik sekalian, sebelum kita masuk dalam renungan ini, kakak mau bertanya dan boleh kalian jawab di rumah kalian masing-masing ya. Yang pertama adalah, berdoa itu gampang gak? Ya, berdoa itu gampang gak? Kemudian berdoa itu penting gak ya? Ada yang menjawab mungkin ya, ini kakak hanya menebak di rumah. Ada yang menjawab, ada yang jawab gampang kak, ya. Ada yang jawab susah. Kemudian berdoa itu penting gak? Ada yang mungkin yang menjawab penting. Ada juga yang menjawab tidak perlu. Nah, kalau jawaban kalian berdoa itu gampang, ada yang menjawab gampang, kemudian berdoa itu penting, ada yang menjawab penting. Nah, pertanyaan ini udah muncul nih. Apa itu? Tapi kenapa orang banyak malas berdoa? Kalau untuk berdoa itu gampang, berdoa itu penting, kenapa orang malas berdoa? Coba. Kakak mau wawancara dulu sebentar ini. Ini metode hari ini wawancara dulu sama Kak Maria ini. Kak Maria, sini. Kami sama-sama keriting. Jadi pertanyaan sama orang keriting juga ya. Ya, boleh Kak. Kak Maria, nih hari ini kan tentang berdoa. Berdoa sambil menunggu ya. Nah, pertanyaan Kak Dharma ini sama seperti yang Kakak sampaikan tadi kepada adik sekolah minggu. Kak Maria, gampang gak berdoa? Gampang susah. Penting gak berdoa? Penting banget. Kenapa? Karena nafas hidup orang saya adalah berdoa. Berarti kalau nggak berdoa gimana? Yang nggak bernafas setengah hidup. Oke, itu aja Kak Maria. Terima kasih Kak Maria. Nah, adik-adik semua, kakak percaya dan kakak yakin kalian semenjak lahir sampai saat ini pasti pernah berdoa. Ya. Pernah berdoa dan semua di sini kakak yakin pasti pernah berdoa. Nah, kemudian ada yang malas, ada yang rajin, kan begitu. Ada yang malas, ada yang rajin.
Penyebabnya banyak. Satu, karena memang kalau kayak Kak Dharma misalnya malas berdoa karena kesibukan misalnya. Kalau kalian malas berdoa karena apa? Mungkin adik-adik semua bisa jawab di rumah. Atau mungkin sambil nonton ini bisa di komen waktu nonton ataupun mengikuti ibadah ini ataupun setelah ibadah nanti. Kenapa malas berdoa? Di kolom chat ini kalian boleh menuliskan apa kendalanya. Misalnya ini anak sekolah minggu yang udah sekolah kan udah bisa mengetik di handphone ataupun di laptopnya. Bisa diketik apa penyebabnya makanya malas berdoa kan gitu. Kalau kakak tanya sekarang gak akan dapat jawaban dari kalian. Tapi kalau kalian chat di situ nanti boleh kami tahu apa penyebabnya dan apa solusinya ya. Oke, baik adik-adik semua, kita masuk kepada renungan kita ini. Kalau hari Kamis yang lalu itu adalah hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Nah, ketika Yesus Kristus naik ke sorga, bagaimana respon para murid? Mereka ketakutan. Karena apa? Mereka kehilangan guru mereka yang selalu bersama-sama dengan mereka. Ketika mereka bersama melakukan mengunjungi orang sakit dan lain sebagainya, mereka selalu bersama-sama dengan guru mereka. Jadi sekarang mereka kehilangan guru mereka. Tapi bagaimana? Apa janji Tuhan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua? Ya. Kalau di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Luar biasa kan? Tuhan itu tidak meninggalkan murid-muridnya. Ada yang akan menangani mereka, yaitu ada dalam diri mereka, yaitu Roh Kudus. Dan nanti itu akan menjadi renungan di tanggal 23 nanti, pas hari Pentakosta ataupun pesta sekolah minggu. Nah, hari ini yang kita renungkan adalah bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu menantikan kedatangan Roh Kudus ya. Kalau di ayat 12, boleh kalian lihat di Alkitab kalian masing-masing ya. Coba lihat di ayat 12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi 7 hari perjalanan. Ya, dari mana? Dari Bukit Zaitun. Jadi lama ya. Coba bayangkan, kalian sanggup gak jalan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan sampai 7 hari. Puasa aja agak susah ya. Makan misalnya 1 hari enggak makan 1 hari agak susah. Apalagi jalan. Tetapi lihat murid-muridnya di sini. Mereka berjalan dari Zaitun ke Yerusalem selama 1 sabat, 1 minggu. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan? Nah, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, dan semua murid-murid Tuhan Yesus. Berapa lagi murid Tuhan Yesus setelah Yesus mati? Hanya ada 11. Satu lagi kemana kak? Yudas itu mati bunuh diri. Ya. Petrus memang menyangkal Tuhan Yesus, tapi dia mau bertobat. Dan lihat nanti kalau kalian di dalam Kisah Para Rasul ini, bahwa Petrus itu menjadi murid Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa, yang berani martir juga. Nah, bagaimana? Nah, apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Coba lihat ayat 14. Ayat renungan kita hari ini hanya 3 ayat, tapi maknanya sangat dalam. Di ayat 14 ini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, yang berkumpul di situ berdoa bersama adalah 11 murid Tuhan Yesus. Ya, 11 murid Tuhan Yesus. Kemudian siapa lagi? Saudara Yesus, ibu Yesus juga ada di situ. Berkumpul ngapain? Yaitu berdoa sambil menantikan datangnya Roh Kudus itu. Adik-adik sekalian, ini kakak punya gambar nih. Bagaimana kira-kira
mereka berdoa di sana ya. Inilah kira-kira gambarnya nih. Nah, ini adalah murid-murid Tuhan Yesus yang berdoa bertekun bersama dengan saudara Yesus dan juga ibu Yesus sambil menantikan Roh Kudus itu yang telah dijanjikan Tuhan itu. Nah, yang menjadi pertanyaan buat adik-adik dan buat kita semua adalah, kalau kalian misalnya menunggu orang tua pulang dari kantor, ya, kalau pulang dari gereja, kalian kan nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah belajar, nonton di rumah juga, ya, dan lain sebagainya. Apa yang kalian lakukan? Mungkin ada yang main game, ya kan? Kemudian ada yang baik hatinya nyapu rumah lah dia. Kemudian yang ada lagi yang mau cuci piring. Ada juga yang mau membaca. Nah, ada juga yang main-main saja. Semuanya itu bagus enggak? Yang pertama, adik-adikku sekalian, main game itu boleh, enggak dilarang. Tapi harus dibatasi. Kemudian nonton itu boleh enggak? Boleh, tapi harus ada jadwalnya. Supaya apa? Kalian tidak lupa belajar. Bukan hanya kebanyakan main game. Kemudian nih, boleh nggak bermain? Boleh, ya kan? Kan bosan juga kalau di rumah aja hanya belajar aja. Boleh. Kemudian perlu nggak membantu orang tua? Sangat perlu adik-adikku semua. Kakak yakin kalau kalian di rumah sudah punya jadwal belajar di sekolah, punya juga jadwal bermain di rumah, menonton, dan juga ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Mungkin ada yang sudah diberikan tanggung jawab, ketika sudah bermain, dibereskan mainannya. Itu mantap, ya. Kemudian, apalagi? Nah, ketika orang tua kita belum pulang, lama pulang, apa yang kalian lakukan? Ada enggak yang pernah mendoakan orang tuanya? Masih di jalan misalnya. Kalian main-main aja, enggak peduli orang tuanya pulang atau tidak. Lah, lebih bagus kalau kita menolong orang tua kita, misalnya tadi menyapu, dan juga berdoa supaya orang tua kita itu selamat di perjalanan. Demikian juga orang tua kita, adik-adik semua. Kakak ini udah jadi orang tua nih, ya kan? Nah, kalau kakak misalnya ke gereja ditinggalkan adik-adik ataupun anak saya di rumah, apa yang kakak lakukan? Yang kakak lakukan adalah misalnya berdoa pun di gereja, ibadah pun di gereja misalnya hari Minggu, tetapi tetap dibawa dalam doa anak-anak yang di rumah. Kalian juga seperti itu, sambil menunggu kalian tetap berdoa. Nah, sekarang adik-adikku semua, apa yang kalian tunggu saat ini? Mungkin ada yang udah SD ya, SMP, bahkan SMA. Beda. Yang ditunggu anak kecil itu bagaimana dia supaya cepat besar. Kemudian kalau misalnya udah SD gimana? Supaya dapat SMP yang lebih bagus misalnya. Kalau udah SMP bagaimana? Dapat ranking yang bagus, kemudian sekolah yang favorit. Gimana lagi kalau SMA? Ya, kalau udah tamat SMA maunya sudah dapat perguruan tinggi yang bagus. Gimana kalau udah tamat kuliah? Supaya dapat pekerjaan yang bagus. Nah, dari sekarang itu harus didoakan adik-adik semua. Harus didoakan. Misalnya masa depan kalian, kalau kalian mau misalnya jadi guru misalnya kan, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pengusaha, didoakan saat ini dengan tekun dan dengan sungguh-sungguh. Ada yang mau jadi dosen ataupun profesor tapi nggak pernah belajar, itu nggak akan mungkin, ya. Jadi dalam menunggu ini kita harus tetap setia di dalam doa kita, ya. Tetap setia dalam doa kita dan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Adik-adik semua, saya mau mengajak adik-adik semua, terkhusus untuk adik-adik sekolah minggu GKPS kilometer 7. Kalau kakak lihat ya, lewat YouTube kita, sekolah minggu, tidak banyak yang begitu berminat menonton. Hanya sekitar 22 sampai 30 orang yang menonton. Itu pun kakak nggak tahu apakah sekolah minggunya itu atau guru sekolah minggunya. Tapi adik-adik maupun orang tua kami yang mendampingi di rumah, ya, saat ini menentukan bagaimana kamu ke depan, ya. Apa yang kamu makan saat ini itu akan berpengaruh kepada kesehatanmu di
beberapa tahun kemudian. Nah, apa yang kamu lakukan saat ini, misalnya kamu rajin baca firman Tuhan, berdoa dengan tekun, itu akan mempengaruhi imanmu ketika kamu beranjak dewasa. Percayalah, iman yang terbina sejak kecil, terpupuk sejak kecil, akan bertumbuh baik ketika sudah menjadi dewasa. Jadi jangan sepele dengan ini. Untuk itu adik-adikku sekalian, yang remaja, yang masih anak-anak, bahkan orang tua kami yang di rumah, mari kita datang kepada Tuhan, membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau orang tua hubungannya baik dengan anaknya kan harmonis. Meminta apapun anak akan dipenuhi orang tua atau boleh dipertimbangkan oleh orang tua. Bagaimana dengan kita kepada Tuhan yang jauh lebih mengerti apa yang kita butuhkan? Tuhan akan memberikan apa yang perlu bagi kita. Dan yakinlah, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tapi tidak seperti menggigit cabai. Di situ digigit, di situ terasa pedasnya. Ya. Tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan menolong kita. Misalnya nih cita-citanya jadi dokter. Tuhan menolong kita sejak dalam pembelajaran kita. Coba, kalau cita-citamu jadi dokter, di tengah jalan, misalnya SMA, padahal rankingmu ranking 1 terus loh. Dan nilaimu bagus semua. Tapi kamu kecelakaan. Sarafmu tidak bisa berfungsi. Bisakah jadi dokter? Nggak bisa. Nah, untuk itu kita minta sama Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya Dia menolong kita mewujudkan cita-cita yang mulia itu. Dokter kan hebat dan mulia. Misalnya kau jadi pendeta, Tuhan menolong setiap proses itu. Karena itu tetap setia di dalam doamu. Setia dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena mendengarkan firman Tuhan, itulah kekuatan kita. Di dalam doa juga, itulah kekuatan kita. Karena Tuhan menolong kita. Sama seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus yang 11 orang tadi. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka lari-lari ke sana kemari mencari Yesus? Di mananya? Gelisah? Tidak. Tetapi mereka dengan tenang. Sehati mereka. Coba lihat ya sekali lagi gambar ini. Bagaimana? Ada nggak saat berdoa ini yang mengganggu temannya? Mencubit-cubit kuping kawannya? Mengganggu mamanya? Nggak ada. Di sini semua tekun dalam doa. Apa yang dilihat di sini? Mereka melipat tangan, menopang. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, adik-adik, apa ini fungsinya firman Tuhan ini bagi keluarga kita hari ini? Yang pertama, adik-adik, jangan lupakan keluargamu. Kakak ini nggak ada gambar lagi nih. Gambar tangan. Kamu ingat aja ketika berdoa, siapa aja sih yang mau doakan? Yang pertama adik-adikku semua, ini jempol ini kau ingatlah dirimu dulu. Yang pertama dirimu, ya, dirimu dulu kau doakan. Kemudian siapa? Orang tua kita, kemudian keluarga kita, kemudian saudara-saudara kita, dan teman-temanmu. Karena apa adik-adik? Kita bertumbuh di tengah-tengah orang yang kakak sebutkan tadi. Keluarga kita, mama bapak kita, kemudian teman-teman kita, kemudian keluarga kita semua, dan juga guru-guru kita. Ya. Jadi itu harus kita doakan sebagai tanggung jawab kita. Nah, kalau kita mau berdoa, berarti hubungan kita dekat kepada Tuhan. Kita akan malas berdoa ketika kita tidak dekat dengan Tuhan. Kalau Kak Maria kakak tanya tadi, gampang nggak berdoa? Gampang susah. Apa susahnya? Susahnya penyebabnya itu adalah karena hubungan kita nggak dekat sama Tuhan. Bolong-bolong selalu. Hari ini jumpa, tahun depan jumpa. Cuma sekali setahun hanya Natal. Loh, gimana bisa kita kenal Tuhan kita kalau kita nggak bergaul setiap hari? Bagaimana kita kenal teman kita kalau kita nggak ada pernah ngomong? Aku kompak kok sama si Reksi misalnya. Padahal si Reksi pun hanya kenal doang aja, hanya kenal nama. Nggak pernah ngomong, nggak pernah chat, nggak pernah jumpa. Itu nggak akan mungkin. Nah, jadi supaya kita dekat dengan Tuhan, mari bina hubungan pertama dengan Tuhan kita. Dengan cara apa? Berdoa. Jadi kalau berdoa itu susah Kak. Kok susah? Gak pintar aku berkata-kata. Loh,
Kalau ngomong sama orang tua kok bisa, minta mainan 100 kali dalam 1 bulan bisa kan? Nah sama Tuhan juga, sama bicara seperti sama orang tua kita. Misalnya nih, Tuhan aku mau minta supaya buku-buku bisa dibeli, bisa belajar. Orang tua aku nggak punya uang saat ini, berikan jalan keluar. Susah, enggak kan? Jadi Tuhan itu tidak susah untuk kita bicara kepada Tuhan. Yang susah itu adalah diri kita, tidak ada waktu, lebih suka main game, lebih suka nonton daripada berdoa. Adik-adikku semua, hari ini Tuhan mengingatkan kita. Ya. Mari kita berdoa menunggu. Ya, kalau tadi murid-murid itu menunggu, mereka berdoa bersama-sama. Nah, kakak ajak lagi kalian, satu lagi, ya, satu lagi nih. Ini pengalaman kakak, ya, pengalaman itu boleh dibagikan ya. Nah, kalau kalian mau berdoa, khusus ini untuk remaja yang sudah agak besar ya, boleh kalian catat di buku harian kalian kah, di selembar kertas, lengketkan di kamarmu. Nih, apa itu? Bikin jadwal doamu. Jadi waktu berdoa kau nggak mengarang-arang lagi, apalah mau doakan hari ini ya. Kayak pikun tiba-tiba kalau mau berdoa kan, supaya ingat apa? Nih, ini bikin jadwal doamu. Apa itu? Misalnya nih hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Topik doanya apa? Terserah kamu siapa yang mau kamu doakan ya. Tapi yang paling penting adalah yang pertama adalah dirimu sendiri dulu, baru orang lain. Nah, kalau sudah ada jadwal doa itu, misalnya dalam 1 hari, 10 menit pun 1 hari, sudah jelas doanya apa. Tapi dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, nanti doamu keluar kata-kata, tetapi hati enggak. Tapi berdoa itu bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus dari hati. Apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu sampaikan. Baik adik-adikku semua, lalu melalui firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, marilah kita menjadi orang yang setia, menunggu jawaban Tuhan akan doa-doa kita. Dan tetap berdoa setiap saat. Ya, tetap berdoa. Bukan berarti harus lipat tangan setiap saat. Ya, bukan. Tetapi ingat Tuhan di dalam langkah hidupmu setiap saat. Karena dengan seperti itu, Tuhan akan menolongmu. Izinkan Tuhan untuk mengisi hatimu dan juga minta pertolongan dari Roh Kudus supaya Tuhan mengajari kita untuk boleh meminta kepada Tuhan. Kalau misalnya kita ini nggak pintar berdoa, minta aja sama Tuhan. Tuhan, aku nggak pintar berdoa. Bagaimana caranya? Tolong Tuhan ajari aku, tuntun aku. Amin. Ya kan? Tuhan itu dengarkan apa isi hati kita. Makanya banyak orang yang berdoa tidak berbicara langsung, tetapi dari dalam hatinya. Banyak orang yang berdoa di angkot. Kadang lebih banyak orang berdoa di angkot. Kenapa? Supirnya ugal-ugalan. Berdoa semua itu dalam hati. Kalau nanti teriak dia, Tuhan tolong, diketahui orang kan. Tapi kalau berdoa dalam hati, hanya Tuhan dan kita yang mendengar. Oke, selamat berdoa, tekun selalu di dalam Tuhan. Dan untuk itu orang tua kami yang boleh mendampingi adik-adik sekolah minggu, tetap bantu kami untuk menolong adik-adik sekolah minggu tetap bertumbuh di dalam imannya, di dalam doa. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih firman Tuhan yang mengajarkan hari ini, bahwa kami tetap setia untuk mau menyampaikan permohonan kami kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami dan semua adik-adik sekolah minggu di rumah dan dimanapun saat ini mereka berada. Perlengkapi mereka Tuhan dengan firman Tuhan yang mereka baca di rumah dan juga lewat ibadah setiap minggu yang kami sampaikan dan kami berdoa. Biarlah kiranya melalui ibadah ini anak-anak Tuhan yang ada di rumah boleh bertumbuh di dalam iman dan berikan kekuatan dan juga hikmat kepada orang tua. Boleh mendukung adik-adik kami sekolah minggu di rumah untuk setia beribadah, setia berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena saat ini hanya itulah kekuatan kami, supaya kami tetap bertahan di dalam iman
kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memanjatkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hatinya. Kita mau berdoa, kita mau memanjatkan doa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu, kita bernyanyi lagu Jadikan Kami Satu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu. Dari kasih-Mu, sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Adik-adik sekolah minggu, semuanya lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena Tuhan masih menyertai dan melindungi hidup kami hingga pada saat hari ini Tuhan, hari yang indah, hari Minggu, kami boleh mengikuti kebaktian sekolah Minggu pada hari ini, walaupun kami masih melakukan secara live streaming dalam menyampaikan puji-pujian, dalam menyampaikan firman, bahkan dalam menyampaikan doa syafaat ya Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami merasa bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh berkumpul kembali, ketika kami boleh bersatu kembali ya Tuhan,
di dalam menyampaikan firman Tuhan, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang baik, itu semuanya karena kasih kemurahan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh bersukacita pada hari ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, hari ini Tuhan, hari Minggu, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Walaupun kami tidak saling bertatap muka, kami tidak saling melihat, tapi kami yakin dan percaya Tuhan menggerakkan hati anak-anak sekolah minggu semuanya, baik dari kelas kecil, sedang, dan besar. Kiranya Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka untuk menggerakkan hati anak-anak sekolah minggu semua, agar mereka boleh bersedia dalam mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu melalui live streaming ya Tuhan. Tuhanlah yang bekerja dan menguasai segala tempat, di rumah dimanapun anak-anak sekolah minggu dalam mengikuti live streaming sekolah minggu hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menerangi hati mereka di dalam mendengarkan firman Tuhan, di dalam menaikkan puji-pujian untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kau tahu Tuhan, pada saat ini kami masih dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Tuhan, kami tidak boleh bersosialisasi. Kami tidak boleh berinteraksi antara satu dengan yang lain. Kami harus saling menjaga protokol kesehatan secara ketat. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak mempunyai benteng untuk membentengi hidup kami ya Tuhan. Karena kami tidak mempunyai kekuatan Tuhan, tidak mempunyai pengetahuan tentang yang namanya virus. Oleh karena itu Bapa, kami mau menyerahkan hidup dan jiwa raga kami, terkhusus untuk anak-anak sekolah minggu, di mana mereka masih memerlukan kasih sayang, masih memerlukan perhatian. Bahkan mungkin barangkali mereka belum mengetahui yang namanya virus pandemi 19. Oleh karena itu ya Tuhan, Tuhanlah kiranya yang menjagai setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Engkau gerakkan juga hati mereka Tuhan untuk rindu akan Tuhan, sehingga melalui kerinduan mereka, oleh mereka benar-benar mengikuti ibadah sekolah minggu melalui live streaming ya Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat pesta sekolah minggu yang mau diadakan pada tanggal 23. Tuhan, kami tidak mengetahui Tuhan bagaimana caranya untuk mengadakan pesta sekolah minggu. Karena kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa saling melihat. Tuhan, ajarilah kami bagaimana cara yang terbaik untuk kami boleh melaksanakan pesta sekolah minggu. Karena semuanya ini Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama dan kebesaran nama Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami merendahkan diri ya Tuhan untuk bermohon kepadamu. Kami berdoa buat saudara kami, adik kami, Pita Borugirsan, Epan Purba, yang saat ini Tuhan mereka telah pulang dari rumah sakit dan sekarang berada di rumah Tuhan. Dan saat ini mereka untuk memulihkan stamina mereka, Tuhan Yesus, campur tanganlah Engkau di tengah-tengah kehidupan mereka. Campur tanganlah Engkau Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, agar apa yang mereka inginkan, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati Tuhan obat yang mereka konsumsi, berkati makanan yang mereka makan ya Tuhan, agar melalui makanan, agar melalui obat yang mereka makan, mereka benar-benar memperoleh kesembuhan yang daripada Tuhan. Tuhan, berikanlah iman dan kepercayaan mereka, agar mereka boleh benar-benar berserah hanya kepada Tuhan, tidak berserah kepada kekuatan dan kepandaian dirinya sendiri. Tapi ajar mereka Tuhan, bahwa semuanya itu adalah datangnya daripada Tuhan, dan mereka boleh melewati semuanya itu dengan baik. Dan suatu saat nanti mereka boleh bersukacita, karena mereka telah melewati masa-masa di mana mereka Tuhan mengadakan pemulihan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, begitu juga orang tua mereka ya Tuhan. Mungkin dari segi biaya perobatan, mereka memerlukan biaya yang sungguh banyak. Oleh karena itu Bapa, berkati pekerjaan orang tua mereka, agar melalui pekerjaan mereka ya Tuhan,
mereka semua boleh mencukupkan kebutuhan yang diperlukan oleh anak-anak kami, Ita dan Evan Purban. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu. Engkau tahu Tuhan banyak pergumulan kami, khusus untuk guru-guru sekolah minggu dan dalam menyampaikan ibadah live streaming sekolah minggu ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan, bantulah kami dalam menghadapi semua pergumulan kami, terkhusus di dalam menghadapi ibadah sekolah minggu. Yang mungkin Tuhan adalah mungkin kami yang sudah merasa jemu, ada yang mungkin merasa bosan oleh karena situasi ini. Tapi kami mengundang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah kami, terkhusus untuk guru-guru sekolah minggu, agar kami boleh bertugas, menyampaikan firman, menyampaikan tugas kami ya Tuhan, secara sukacita dalam menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Kami berdoa juga buat para orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Berkatilah pekerjaan orang tua anak-anak sekolah minggu semuanya, agar melalui pekerjaan mereka Tuhan, mereka memperoleh berkat yang melimpah daripada Tuhan. Walaupun dalam suasana pandemi, tapi mereka tetap bersukacita, mereka tetap bekerja dengan gembira ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami telah memanjatkan doa dan permohonan kami, tapi di atas semuanya ini ya Tuhan, ampunkanlah kami dan layakkanlah kami, agar kami dapat menerima berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa melalui putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semua sudah selesai berdoa. Kita mau mengumpulkan sebagian dari persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita, tanpa paksaan. Sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Betapa Hatiku. Berterima kasih Tuhan
Baiklah, kita mau selesai dari ibadah ini. Tapi sebelum itu ada pengumuman dari kakak guru sekolah minggu. Kita akan mengadakan ibadah pesta sekolah minggu depan. Mari adik-adik semua ikuti ibadah online ini, karena nanti di akhir ibadah akan diadakan kuis. Jadi jangan lupa ya, kita akan mengadakan ibadah pesta sekolah minggu depan. Oke, kita akan menutup ibadah kita ini. Jadi kakak mau sampaikan shalom semuanya. Sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Adik-adik semua, kita akan menutup ibadah ini. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu juga. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi dan yang baka. Dengan peristiwa kenaikan-Mu ke surga telah semakin tertanam dalam iman kami bahwa Engkau adalah Sang Maharaja atas semesta dan surya abadi dan telah berkuasa untuk selama-lamanya baik di surga maupun di bumi. Kami umat tebusan-Mu sungguh-sungguh bersukacita sebab Engkau telah membela kami di hadapan-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan iman serta pengharapan yang teguh dalam menantikan kegenapan janji-Mu, sehingga kami tetap kuat dan teguh melawan segala kuasa yang merongrong iman dan pengharapan kami kepada-Mu. Sertai dan tuntunlah kami melakukan segala pekerjaan kami dan kegiatan kami sehari-hari. Terimalah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu semua. Tuhan memberkati.